Oke, update terbaru teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, update terbaru kali ini adalah di mana Pak Jokowi itu sudah mempersiapkan ya. Bisa dibilang ini ini bisa dibilang ini adalah salah satu bukti yang sangat-sangat tidak bisa ditolak hakim ya. Dan bisa dibilang ini dengan bukti ini memastikan, menurut keyakinan saya ini memastikan Roy Suryo dan Tiva ini nggak ada jalan dan pasti di belasan tahun penjara ya. Pasti di belasan tahun penjara. Kalau mereka dengan etikat baik dan lain-lain ya paling jatuh di 10 tahun ya. Tapi karena banyak pertanyaan apa saja sih kasusnya dan berapa pasal yang kena ke Roy Suryo dan Tiva ini ya, kalau dihitung-hitung teman-teman itu ada 5-an pasal ya. Yang dimana itu kalau terbukti semua itu bakal belasan tahun penjara. Nah, bukan cuma itu teman-teman ya. Di sini juga ada kasus terbaru ya yang kemarin mengenai ijazahnya Roy Suryo ya. Karena Roy Suryo kemarin menantang Bang Bil ya. Di sini Bang Bil bongkar ya. Di sini yang dimana Roy Suryo salah sih kemarin karena mengatakan ya Bang Bil itu memfitnah. No, karena teman-teman harus ketahui ya, ini Bang Bil kemarin ya waktu mengangkat isu ijazahnya Roy Suryo ya, dari pihak Bang Bil tidak mengatakan Roy Suryo ijazahnya palsu, tapi mengatakan kenapa ya UNJ itu bisa mengeluarkan ijazahnya Roy Suryo ya. Ini memanas teman-teman. Nah, kalau ini terbukti teman-teman ya, kalau seandainya Bang Bil menang, dan menurut saya Bang Bil akan menang ya, selama tidak ada klarifikasi dari UNJ ya, ini Roy Suryo bakal kena kasus parah lagi. Jadi ini Roy Suryo ini bisa 20 tahun teman-teman ya. Kalau seandainya terbukti semua dan dia tidak bisa mengelak, ini bisa hitung-hitung semua 20 tahun ya, 20 tahun lebih, kira-kira gitu teman-teman. Dan bukan cuma itu, kenapa saya bilang seperti yang tadi di UNJ, menunggu UNJ itu harus klarifikasi. Karena setelah saya searching juga ya, dari Cece Sylvia Chan ya, yang dimana dia juga mendapatkan fakta kalau ini UNJ ini pernah mengalami masalah-masalah yang orang-orang belum ketahui ya, termasuk ya dibikin lolos mahasiswa ya, kalau saya nggak salah tangkap, koreksi jika saya salah ya, ini menurut keyakinan saya. Tapi nanti biar nggak ada hoax kita akan lihat videonya ya. Jadi saya update itu teman-teman, sama semakin terpojoknya Roy Suryo, dan menurut saya ini bakal menjadi bulma besar buat Roy Suryo karena di sini ada klarifikasi dari Bang Richard ya. Dia juga kecewa dengan UNJ, tempat di mana mereka berdua kuliah, Roy Suryo dan si Bang Richard ini mengatakan UNJ kok bisa loloskan Roy Suryo ya. Ya, bukan berbicara Roy Suryo ijazah palsu apa asli ya. Ya kalau bilang asli ya asli lah, keluaran UNJ kok. Tapi kenapa bisa keluar ya? Itu akan kita bahas juga di sini. Tapi saya mau mulai dulu dari Pak Jokowi teman-teman ya. Ini yang akan bikin skakmat, dan ini dengan bukti ini saja hakim itu pasti sudah bisa menghitung ya apa yang harus jadi putusan ya. Tentunya ya Roy Suryo, Tiva tetap kerangkeng. Jadi di sini teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui ya, Pak Jokowi itu mengumpulkan semua teman-temannya ya, teman kuliahnya di rumahnya ini untuk persiapan menjelang sidang pokok perkara dengan Dr. Tiva ya. Wah rame di rumah Pak Jokowi. Ini alumni ya teman-teman ya, alumni seangkatan dengan Pak Jokowi. Jadi mereka aja yang kalau dihadirkan ke pengadilan teman-teman ya, ini ya hakim mau ngomong apa? Hakim tinggal nanya kok, bener kamu alumni sana? Pak, mereka jawab iya, ya sudah kena. Reoni Pak. ada temennya seneng ya Pak ya? Ya, mempersiapkan diri dan Mantap Pak Jokowi. rekan-rekan saya seangkatan. Iya Pak, Iya betul. persiapan siap, sehat selalu Pak Jokowi. Yang mobilnya kemana itu Bapak? Di depan. Ini kalau kita lihat ya, teman-teman ya, saya rasa teman-teman yang pro terhadap NKRI, pro terhadap Pak Jokowi ya, coba deh bayangin,
Gitu. Sekalian Cuma reuni ya, Pak. di sidang itu paling ditanya Reuni kalian kecil-kecilan. temenan ya temenan. Udah. Mana ijazah kalian sama oh sama. Udah. Sebenarnya case close, kasus itu langsung ditutup, nggak perlu dengan saksi-saksi lainnya. Soto Malay, Pak. Nek soto terus bosan boten, Pak. Jadi nanti di pengadilan datanglah teman-teman Pak Jokowi ya sebagai saksi. Hakim tinggal nanya mana ijazahnya kalau kalian memang apa seangkatan tek dilihat. Oh sama, ini sama. Ijazah mereka itu sama ya, asli. Terus Roy Suryo paling akan komplain di skripsi ya. Oke. Tifa akan komplain di foto. Oke, diterima. Tetapi apakah itu salahnya Pak Jokowi? Bukan, paling Pak Jokowi ya jawabannya ya paling ya kalau kita dengan tipe-tipe orang polos jujur seperti Pak Jokowi ya paling Pak Jokowi ngomong ya saya nggak tahu yang keluarin kan UGM, yang pasti teman-teman saya ini tahu kita alumni sana, sudah selesai teman-teman ya, selesai, nggak ada yang nggak ada lagi pertanyaan mau nanya apa. Kalau Tifa nanti bilang oh fotonya beda, Roy Suryo bilang skripsinya beda, ya itu bukan urusan dengan Pak Jokowi, itu urusannya UGM, iya dong. Nah, di sini saya yakin ya, kemungkinan besar ya, ini mereka berdua ini memang sidangnya nggak bakal lama. Nggak bakal berjilid-jilid sidang, ini kita berbicara sidang pokok perkara ya. Nggak bakal berjilid-jilid langsung vonis. Ya, karena nggak perlu banyak bukti teman-teman ya. Nggak perlu banyak bukti, tinggal kasih ijazah, ada UGM di situ, ada alumni. Selesai, ada apa angkatannya. Selesai. Makanya sekarang ya, giliran si Panji ini dikuliti oleh Bang Bill ya. Bang Bill ya melakukan research ya, bukan penelitian ya, dan ternyata memang hasilnya bikin kaget ya. Coba kita lihat dulu dari sini ya. Saya mau lihat klarifikasi kemarin atau jumpa pers kemarin ya, Bang Bill dan Bang Richard ya di depan UNJ kalau nggak salah. Kita lihat. Alhamdulillah, puji Tuhan, nomor daripada laporan sudah ada ya. Laporan ke Dikti yang pertama, terus yang kedua ini ya ada 2 laporan. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Bill tadi ya, bahwa laporan pertama kami adalah terkait kenapa bisa ya Saudara Roy Suryo itu teman saya kuliah ya di Universitas Negeri Jakarta. Wow. Programnya sama, ilmu manajemen, program doktoral ya. Jadi padahal di peraturan kami yang saya juga mengalami ya, maksudnya merasakan peraturan itu sangat berat ya. Sangat berat. Jadi salah satu yang berat itu tidak boleh terpidana ya dalam bentuk pidana apapun ya. Yang pasti kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka harus drop out. Betul. Selain daripada beberapa aturan lainnya ya. Nah itu sangat ketat. Saya berdarah-darah untuk menyelesaikan itu. Teman-teman saya yang lain juga berdarah-darah. Bahkan banyak yang DO, banyak yang tidak lulus ya karena peraturan yang begitu ketat. Kenapa Mas Roy Suryo ini bisa diloloskan? Itu pertanyaan kami dan sudah dijelaskan oleh pihak rektorat. Hanya saja pihak rektorat belum menyampaikan secara formal ya. UNJ harus klarifikasi. Harus klarifikasi karena tahun 2022 sebelum lulus Roy Suryo ini bermasalah. Sampai ya berhukum tetap sudah inkrah lah kasusnya sampai dia menjadi tahanan ya. Walaupun kami ada notulen rapat yang berbentuk rekaman suara ya, bahwa sudah tegas jelas itu ya, ada di sana terkesan ya tanda kutip itu kelalaian pihak rektorat tidak mengetahui, tetapi sudah dibahas di level Kaprodi dan jurusan Kaprodi atau jurusan dan Direktur Pascasarjana sudah membahas. Jadi artinya pada tahun 2023 bulan Mei itu sudah diketahui. Namun ada satu hal, kok bisa ini diloloskan? Itu yang menjadi concern kami ya. Alhamdulillah. Berarti mereka sudah tahu ya, di tahun 2023 mereka sudah tahu Roy Suryo ini penjara. Tapi tetap kok kenapa diloloskan? Karena kita tahu bersama teman-teman itu sudah viral ya. Undang-undang rektor ya di UNJ yang mengatakan ya kalau seorang mahasiswa ya yang ya simpelnya melakukan pelanggaran ya dia masih status mahasiswa, dia melakukan pelanggaran sampai menjadi terpidana ya dan ditangkap polisi ya itu harus dicabut status mahasiswanya atau harus di drop out ya, harus di DO. Nah, kenapa setelah Roy Suryo keluar penjara dia masih bisa melanjutkan kuliah?
sampai lulus. Nah, jadi ya ini bukan masalah ijazahnya Roy Suryo itu palsu, ya bukan, asli. Tapi ya kenapa dari UNJ bisa keluarkan ijazah itu? Sedangkan ya seperti yang saya bilang di awal ya, dia itu harusnya sudah di DO, kira-kira seperti itu. Dan yang menarik juga kemarin ya kalau teman-teman ikuti ya ada meme lucu di sini ya dari emak-emak ya, emak-emak yang dukung Roy Suryo ya. Tapi ada pesan yang saya dapat di sini ya, kita dengar dulu nih. Kalau Indonesia mau maju, disiplin nomor 1, ya. Betul. Agama, etika nomor 1, Betul. moral nomor 1. Selebihnya kalau jujur itu hebat bener. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers. Oh, jadi Roy Suryo dititipi pesan sama UNJ, kami nggak mau adakan konferensi pers, Roy. Sampean aja yang wakili ya. Atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Wah, UNJ mengatakan Mas Roy aja yang menyampaikan. Tapi faktanya nanti kita Oke, nanti izin saya dengar ya. sampaikan Emang pembohong nih anunya. orang nih. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu, enggak ya Prof ya? Kalau soal itu. Enggak. Malah sebaiknya nggak usah aja, Bro. Daripada nanti malah diseret-seret, ya toh, saya aja nanti. Jadi izin yang banyak. Gila enggak ini orang nih? Aduh, katanya UNJ yang suruh kamu aja yang mewakili. Padahal enggak, teman-teman. Lihat tuh. Masih ada loh yang tukang bohong seperti ini. Ini jelas kan, teman-teman ya? Jelas kan? UNJ nggak ngomong Mas Roy aja yang wakili. Enggak. Dia yang sendiri bilang, ya sudah nggak usah Prof, aku aja yang wakili. Terus kalian masih percaya geledung-geledung? Nggak habis pikir ya. Tapi saya tetap masih kecewa dengan UNJ selama UNJ belum melakukan klarifikasi ya. Karena kita sebagai warga Indonesia mau juga dong dengar klarifikasi dari UNJ ya. Kenapa? Karena ya Roy Suryo kan selama ini menggali-gali kesalahan orang. Pak Jokowi nggak punya ijazah, Pak Jokowi ijazah palsu ya. Bahasa-bahasa mereka seperti itu kan. Nah, ya kita juga sebagai warga negara Indonesia pengen tahu dong. Wah, ini orang suka ngulik-ngulik ijazah orang nih. Ya kamu sebenarnya dia punya nggak sih? Nah mumpung terbongkar seperti ijazahnya sah nggak ya? Ya mumpung ada seperti ini ya kita juga pengen tahu ya kan? Nah tapi ternyata yang buat saya kecewa sama UNJ ya ini ya. Karena memang track recordnya agak piye gitu ya, kita lihat ya. Ini track record ya. Udah pada paham kan, salah satu universitas negeri di Jakarta. Tapi ada yang menarik nih, setelah lihat postingan yang ini kampus negeri untuk menuntut ilmu, apa kampus dengan rentetan kontroversi? Yang pertama, di 2024, Bareskrim Polri itu membongkar dugaan TPPO berkedok program yang namanya Friend Job di Jerman. Ini ada 93 mahasiswa daripada UNJ yang ikut di dalam program itu. Dari apa yang disampaikan pihak kepolisian, ada dugaan eksploitasi sampai penipuan. Kenapa? Karena dari program yang dijanjikan kepada mahasiswa, yang mana janjinya mahasiswa tuh bakal magang sesuai bidangnya. Justru mahasiswa yang ikut program tersebut itu malah dipekerjakan jadi buruh kasar. Pertanyaannya, kita sebagai masyarakat juga harus kritis ya dikit ya. Ini yang lolosin programnya siapa? Gimana proses verifikasinya? Ini yang tanggung jawab siapa ketika ada mahasiswa yang malah jadi korban? Ya rektornya mana rektornya? Oke, ngomongin rektornya UNJ, ini kok agak red flag ya. Rektor UNJ yang namanya Komarudin itu ternyata OTT juga pernah jadi sorotan OTT KPK. Ini memang bukan satu kasus yang sama, tapi satu kampus yang sama, di mana pimpinan kampusnya sama-sama terseret namanya ke ruang publik. Wajar nih seharusnya kalau misalnya publik itu memunculkan pertanyaan. Ini institusi pendidikan yang harusnya jadi contoh integritas kok malah muncul terus-terusan di dalam kontroversi ya. Dan kalau kita bicara masalah UNJ, nggak lengkap kalau nggak ngomongin yang namanya Ubedillah Badrun. Nih akademisi yang terkenal banget, vokal kritik pejabat, ngomongin etika, demokrasi, sampai masalah korupsi. Tapi kok giliran pas UNJ kena sorotan, diam-diam baik. Wajar dong kalau misalnya gue sekarang nanya nih sebagai masyarakat. Mana di suara kritisnya, standar moralnya cuma berlaku buat pihak luar di luar kampus. Berani nggak terapin standar itu kepada institusi sendiri? Betul. Kalau memang pengen jadi penjaga moral bangsa, ukurannya harus sama. Jangan cuma keras keluar tapi lunak ke dalam. Integritas itu justru diuji bukan pas kritik orang lain tapi pas berani juga koreksi rumah sendiri. Apalagi nih kalau misalnya kita ngomongin masalah demokrasi, tapi kerjaannya ngumpulin dan doktrin mahasiswa untuk rusuh karena nggak terima hasil demokrasi. Wah. Berarti teman-teman ya bisa kita ambil kesimpulan di sini ya.
banyak masalah-masalah yang muncul juga di UNJ ini ya. Ini menurut video ini ya, menurut data juga dan berdasarkan data video ini. Jadi kalau seandainya sudah seperti ini kualitas UNJ ya, seharusnya dengan adanya isu baru ini terkait ijazahnya Roy Suryo, ini harus jadi momentum sebenarnya untuk UNJ untuk meluruskan atau mengklarifikasi supaya orang percaya lagi nih sama UNJ. Soalnya kalau UNJ nggak melakukan klarifikasi terkait ijazahnya Roy Suryo ini kenapa diloloskan ya, ya track record buruk UNJ itu akan bertambah. Ya dong, ini bukti-buktinya kan sudah ada ya. Nah, ini momentum nih, mumpung ada kasus ini ya, UNJ tampil lah, klarifikasi lah supaya nama UNJ itu ya mbok ada positif lah masuk ya di di kasus Roy Suryo ini. Menurut saya seperti itu. Ini peluang UNJ. Jadi dari pihak UNJ seandainya nonton video saya ini peluang buat UNJ untuk untuk sedikit mempoles namanya menjadi baik ya dengan melakukan klarifikasi atau jumpa pers mengenai ijazahnya Roy Suryo ini kenapa dikeluarkan ya. Kalau UNJ tidak melakukan klarifikasi atau konferensi pers, track record UNJ yang menurut video ini buruk ya, ya akan bertambah satu lagi buruk nih ya, kira-kira gitu, disetir sama mantan mahasiswa ya, otomatis dong ini kelihatan banget Roy Suryo nyetir, nggak usah ya Pak, nggak perlu ya UNJ untuk melakukan klarifikasi, biar saya aja Pak ya, nanti Bapak nanti UNJ terbawa-bawa pula. Nah ini ya. Tapi ya kita dengar juga ya dari Bang Bill ya, biar nggak ada hoax di antara kita ya. Saya secara kebetulan baru datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi dalam rangka memberikan follow up untuk kita melaporkan adanya dugaan problem atau permasalahan akademik yang berkaitan dengan Mas Roy Suryo ini. Dan yang kedua adalah selain problem masalah akademik yang berkaitan dengan perkuliahan beliau, kita juga melaporkan adanya dugaan plagiarisme produk ilmiah disertasi. Ya, tentu ini sifatnya dugaan, meski demikian kita juga mempertanggungjawabkan dugaan tersebut. Nah, kalau untuk plagiarisme ini teman-teman ya, ini bahaya karena memang walaupun kamu tidak terpidana ya, tapi kalau kamu melakukan itu ijazah itu bisa ditarik, bisa dibatalkan ya. S3-nya atau S3-nya itu bisa dibatalkan ya, ditarik gelarnya. Kalau terjadi itu ya untuk di disertasinya ya. Nah, jadi memang kenapa saya akhirnya terlibat? Ini awal mulanya adalah ketika ada salah seorang dari UNJ sebagai alumni itu menghubungi saya, mengabarkan bahwa Mas Roy Suryo ini ternyata punya masalah dalam konteks akademiknya. Nah, di saat yang bersamaan beliau menantang publik nih. Saya perlihatkan ini ijazah S1 saya, ini ijazah S2 saya, dan ini S3. Nah, yang lucu, Bang, S3-nya itu bukan ijazah. Betul. Tapi bentuk potret yang kita lihat nampaknya itu cuma surat keterangan lulus. SKL. Kok bisa ya ini yang satu S1, S2-nya ijazah tapi S3-nya cuma SKL. Kenapa ini? Kita lakukan penelusuran. Nah, teman yang namanya Bang Dr. Richard, alumni dari UNJ ini memberikan informasi bahwa temuan beliau ada peraturan di kampus UNJ, peraturan rektor nomor 5 tahun 2022. Betul, saya sudah baca juga. Di mana setiap mahasiswa kalau kemudian dinyatakan terpidana atau dipidana dengan berkekuatan hukum tetap. Dan pidananya ini bukan pidana luar biasa, bukan pidana berat, tapi pokoknya dibilang dipidana. Nggak ada spesifik. Nggak ada spesifik. Nggak ada kasus apa, nggak ada itu istilah luar biasa. Apa. Di atas 5 tahun. Nggak ada. Pokoknya kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan statusnya jadi gugur. Artinya DO. Mahasiswanya otomatis gugur. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa dia keluar penjara dia masih bisa melanjutkan kuliah sampai S3-nya selesai ya. Jadi jelas ya, jangan digoreng nih ya, keledung-keledung ya, jangan digoreng ya. Yang jadi permasalahan di sini adalah kenapa Roy Suryo ini bisa mendapatkan ijazah itu yang seharusnya dia di DO ketika ketika dipidana tahun 2022 ya. Bukan
tuduhan ijazahnya palsu ya, bukan asli atau palsu nih, bukan, asli dari UNJ kok. Otomatis gugur. Pertanyaannya, di saat yang bersamaan kan yang bersangkutan ini punya kasus pidana yang sudah diingkrah dengan putusan penjara 9 bulan tahun 2023 oleh Mahkamah Agung. Nah, beliau lulus tahun 2024, artinya di wisuda atau apapun istilahnya. Artinya dalam saat yang itu beliau sudah melanggar aturan, yaitu Peraturan Rektor nomor 5 tahun 2022 atau sebelumnya Peraturan Rektor nomor 13 tahun 2020 atau ada yang peraturan yang serupa tapi tahun 2018. Inilah yang kemudian kami melakukan penelusuran. Kok bisa ada orang yang sudah terpidana bukannya di DO tapi lanjut kuliahnya. Nah, kami kemudian melakukan podcast ya. Saya membuat semacam ya ibaratnya kita kepingin dapat informasi dari Mas Roy Suryo sendiri. Nah, beliau ini kan orang yang paling terkenal reaktif lah ya. Setiap ada isu dia langsung. Tapi khusus soal ijazah ini nampaknya beliau cukup lama membiarkan. Kan gitu. Itu artinya takut Bang Bill, dia takut ya. Bahkan ya dia bahkan dia berbohong ya, yang tadi video kita lihat, yang dimana dia mengatakan dia disuruh oleh UNJ untuk mewakili konferensi pers. Padahal enggak. Ya, nggak ada tuh UNJ ngomong Mas Roy aja yang wakili, nggak ada. Malah dia yang ngedrive ya. Saya aja Pak ya, nanti saya aja yang wakili ya, nggak usah dari UNJ, nanti UNJ kasihan ke bawah-bawah nanti. Nah, terus kalian masih percaya sama Roy Suryo ya? Jadi ini bakal panjang. Nah, kembali lagi yang di awal saya bilang, ketika nanti ini terbukti ya, UNJ sampai klarifikasi ya, terus UNJ dengan legowo meminta maaf ke publik ya, dan membatalkan ijazahnya Roy Suryo ya, ini bisa jadi case baru lagi nih teman-teman ya. Itulah kenapa kalau seandainya ada teman-teman ya yang bilang Roy Suryo itu putusan berapa tahun, ya kita hitung-hitungan aja ya. Untuk di kasusnya dengan Pak Jokowi aja, itu kalau terbukti semuanya 5 pasal atau sekitar 4-5 pasal itu terbukti, itu sudah belasan tahun teman-teman. Belum dengan pasal-pasal yang lain ya. Jadi ya Prapit ketiga, Prapit keempat, dan Prapit seterusnya kemungkinan ya nggak akan ada gunanya. Ataupun Prapit selanjutnya ya mereka sudah nggak ada bahan untuk diprapitkan. Kalau Prapit lagi terus diizinkan, kemungkinan ya yang dibahas di situ adalah disatukan aja Mas. Ya, dibikin satu Prapit ya, semua kamu taruh di situ, apa yang kamu nggak terima dijadiin satu. Jangan dipecah terus jangan dicicil ya. Kayak kemarin. Kira-kira seperti itu. Oke, pendapat dari saya teman-teman ya, atau dari saya pribadi ya, Roy Suryo tetap tidak akan lolos. Tifa juga nggak bakal lolos. Tapi kalau kalian tanya, Tifa yang parah Tifa atau Roy, ya Roy yang parah ya. Karena Tifa di sini pinter juga ya, dia mengambil jalan sebagai peneliti ya. Jadi kemungkinan Tifa ini bakal lolos untuk di pasal 32 ya. Tapi tetap masuk penjara. Oke, sampai di sini teman-teman. Kalau kalian punya pendapat apapun itu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat, sukses terus buat kita semuanya. Bye.